Mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup di era digital. Guru pada hakikatnya harus mengikuti perkembangan zaman. Guru itu harus membuatkan rumah yang sesuai dengan kondisi zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, kembali lagi di podcast Necis Talk Juara. Bersama saya Filza Sabila yang akan menemani kalian hingga akhir acara nanti. Hari ini tanggal 25 November 2025 merupakan hari spesial karena merupakan peringatan Hari Guru Nasional. Hari yang spesial, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena kita spesial menyambut kehadiran kepala sekolah baru di tengah-tengah lingkungan SMA N1 Cilimus. Suatu kehormatan dan juga kebanggaan bagi kami bisa berbincang langsung dan mendengar pandangan beliau tentang pendidikan, maknanya, serta realisasinya di era yang semakin modern ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Heri Purnomo, SOS MPD. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Salam kenal juga Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke Necis Talk Juara. Mungkin Bapak di tengah banyaknya kegiatan atau kesibukan. Alhamdulillah bisa dinikmati. Alhamdulillah. Selamat datang juga ya Pak di SMA 1 sama-sama. Cilimus. Dan selamat berjuang bersama untuk menjadikan Necis lebih juara lagi. Betul. Baik Bapak, kami mau menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Bapak sebagai kepala sekolah yang baru hadir di tengah-tengah lingkungan SMA N1 Cilimus, bagaimana Bapak melihat makna Hari Guru secara luas dalam konteks pendidikan di Indonesia? Baik, terima kasih. Teh siapa namanya masih lupa. Filza, masih lupa. Baru ketemu jadi masih meraba-raba. Teh Filza. Makna Hari Guru di tahun 2025 sesuai dengan temanya Guru Hebat, Indonesia Kuat. Kalau di SMA Negeri 1 Cilimus saya berharap gurunya hebat, gurunya sehat, siswanya juga menjadi hebat. Ya, jadi makna dari Hari Pendidikan Hari Guru Nasional itu khususnya kita Bapak Ibu guru, mudah-mudahan kita bisa memaknai arti dari pendidikan. Pendidikan di tingkat sekolah itu, di SMA kita itu tidak hanya memberikan pengajaran, tapi bagaimana mendidik, bagaimana membina putra-putri kita, khususnya siswa SMA Negeri 1 Cilimus. Jadi saya memiliki harapan yang luar biasa besar kepada teman-teman guru bahwa kita bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Karena artinya semakin luas kalau mendidik itu ya. Mendidik itu lebih kepada peduli terhadap karakter, nilai-nilai karakter, bukan saja transfer knowledge ya, bukan saja transfer ilmu pengetahuan. Jadi bahasanya kita menjadi orang tua kedua di sekolah bagi anak-anak putra-putri kita SMA Negeri 1 Cilimus. Baik Bapak, jadi guru itu tidak sekedar mengajar. Betul. Ya Pak, tapi juga mendidik. Baik, apabila Bapak melihat relevansi Hari Guru dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang itu seperti apa Pak? Ya, keterkaitan antara guru dengan teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup di era digital. Guru pada hakikatnya harus mengikuti perkembangan zaman. Guru itu harus membuatkan rumah yang sesuai dengan kondisi zaman. Kalau sekarang teman-teman itu harus belajar terkait dengan teknologi-teknologi yang baru, karena siswa-siswa kita juga sudah generasinya berbeda dengan generasi Bapak Ibu guru. Jadi mau tidak mau, Bapak Ibu guru suka tidak suka harus juga peduli, aware terhadap era-era digital yang sekarang ini. Jadi kemauan guru harusnya lebih tinggi ketimbang siswanya. Harusnya guru lebih cepat dulu tahu ketimbang gurunya, ketimbang siswanya. Iya, baik Bapak. Biasanya nih, karena sekarang lagi momen Hari Guru, biasanya Hari Guru itu dikaitkan dengan apresiasi dari suatu proses pendidikan. Menurut Bapak, adakah hal yang
paling penting untuk mengapresiasi dari dunia pendidikan secara umum, Pak? Apresiasi terhadap guru bukan bentuknya materi, bukan bentuknya karangan bunga, bukan bentuknya yang sifatnya fisik ya, tetapi guru itu diapresiasi hanya dengan bentuk psikis, bentuk cara memperlakukan guru, seperti bagaimana sikap, karakter, adab kita terhadap guru, itu bagian dari apresiasi. Sesungguhnya mengapresiasi guru itu kan tidak mesti hari guru ya. Betul, tapi momennya memang ada di hari guru. Jadi lebih kelihatan di momen itu, karena hampir sebagian bahkan seluruh siswa mungkin mengapresiasi hari guru itu adanya di tanggal 25 November itu. Tapi sesungguhnya makna dari mengapresiasi guru itu adanya di setiap hari. Bagaimana kita berperilaku, bertutur kata, memiliki adab yang baik terhadap guru. Dengan cara kita menghormati dan menghargai guru kita, agar ilmunya juga berkah ya Pak, sampai ke kita. Tidak mau ya mau nggak mau, karena itu orang tua kita ya. Iya betul, orang kedua di sekolah. Oke, menurut Bapak apa tantangan yang paling besar di dunia pendidikan, baik dari perkembangan teknologi, karakter atau lain sebagainya? Yang paling besar ya sesungguhnya tadi, bagaimana merubah karakter siswa. Ya, karena ya era digital tidak bisa dipungkiri, era digital harus juga kita nikmati, tidak bisa kita abaikan karena kita hidup di zaman yang berbeda. Maka tantangan terbesar adalah bagaimana membentuk karakter siswa tetap memiliki adab, tetap memiliki rasa hormat terhadap guru, meskipun siswa bisa belajar dari manapun, tapi tidak bisa teknologi itu mengajarkan adab, mengajarkan karakter. Jadi hanya gurulah yang bisa mengajarkan itu. Jadi ya sekarang saatnya siswa paham tentang apa sih makna yang didapat ketika guru mengajar di kelas. Bukan cuma mengajar tentang transfer ilmu ya, tapi juga bagaimana mengajarkan adab, perilaku, tata krama, karakter, itu yang harus dimaknai. Iya. Ketika perkembangan teknologi membuat kita harus semakin fleksibel ya Pak. Ketika perubahan zaman menuntut kita untuk ada penyesuaian dalam proses belajar. Bagaimana ketika Bapak melihat perubahan ini dalam perspektif seorang pemimpin? Ya, kalau Ariel Peter Pan bilang tak ada yang abadi kecuali perubahan. Jadi suka tidak suka kita harus ikut dengan perubahan itu. Maka semua guru harus mengadopsi perubahan apa yang sekarang sedang terjadi. Jadi perubahan itu akan terus ada sampai kapanpun. Mau tidak mau, guru harus menyesuaikan dengan perubahan itu. Jadi saya kebetulan sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Cilimus, ya berusaha untuk memberikan bareng-bareng bersama-sama untuk belajar mengadaptasi perubahan-perubahan yang sedang terjadi pada saat ini. Ya mudah-mudahan sih kita lebih cepat beradaptasi, lebih cepat menyesuaikan dengan perubahan perkembangan zaman, khususnya di era digital ya. Generasi yang sekarang itu kan sangat berbeda dengan teman-teman kita yang pada saat itu. Jadi suka tidak suka, Bapak Ibu guru harus mau aware lah, mau peduli terhadap perubahan yang ada. Baik, kalau untuk harapan Bapak kepada generasi muda agar mereka juga di tengah perkembangan zaman ini tetap bisa memaknai Hari Guru ini bukan hanya sekedar perayaan tapi juga sebagai refleksi pendidikan. Ya, harapan kita sebagai Bapak Ibu guru untuk generasi muda, khususnya di sekolah kita di SMA Negeri 1 Cilimus ini, bagaimana memaknai Hari Guru ini adalah bagian dari refleksi kita bahwa sebenarnya sih cuma puncaknya, tapi sesungguhnya sejatinya adalah mengapresiasi guru itu tidak harus di hari guru, tapi di hari-hari lain. Boleh dibilang ini hanya sebagai hal yang sunnah, kalau wajibnya di tiap hari. Sunnah mengapresiasi guru ya adanya di tanggal 25 November ya, tapi mengapresiasi guru itu menjadi wajib adanya di setiap hari. Ya mudah-mudahan generasi muda yang sekarang itu lebih bisa memaknai bagaimana kita semua mengapresiasi guru
dalam hal apa, dalam hal karakter, dalam hal perilaku, dalam hal adab, bagaimana kita harus berperilaku terhadap guru, bagaimana kita menjaga kehormatan, menghormati guru gitu ya, sopan dan santun. Itu saja sih yang Bapak Ibu guru harapkan. Kalau bicara tentang kepintaran, kepandaian mah gampang, membentuk kepintaran, kepandaian mah butuh 7 bulan mungkin, tapi kalau membentuk karakter butuh ribuan tahun, butuh ratusan tahun, bahkan butuh waktu yang sangat panjang, sepanjang masa kalau karakter ya. Itu mungkin ya. Baik Bapak, dalam konteks pendidikan nasional nih Pak, menurut Bapak apa hal yang perlu diperkuat ketika misalnya guru sudah bisa menyesuaikan dan para siswa juga bisa menjaga karakter mereka? Apa yang harus diperkuat lagi agar kualitas pembelajarannya semakin berkembang pada akhirnya? Yang paling diperkuat adalah kesadaran, karena kitanya sekarang sedang pembelajaran mendalam. Makna dari pembelajaran mendalam itu berkesadaran. Berkesadaran itu ketika kita datang ke sekolah itu punya tujuan. Ngapain sih datang ke sekolah, duduk di kelas, duduk di atas kursi, di depannya ada meja. Kesadaran kita sadar, kita datang ke sekolah tuh kita pengen mendapatkan sesuatu hal yang baru. Pengetahuan itu kan menjadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi ketika ada hal baru yang didapat pada hari itu, maka sesungguhnya proses pendidikan itu sudah berjalan. Ketika kita melihat karakter kita berubah dari yang tidak peduli, tidak sadar, ada sampah kita tidak pernah sadar untuk membuangnya, maka proses pendidikan itu belum berjalan. Jadi proses pendidikan itu adalah proses yang berkesadaran. Harus sadar dulu. Setelah sadar kita mampu memaknai keberadaan kita di sekolah itu mau apa. Nah, kalau kita sudah sadar kita di sekolah mau apa, insya Allah si proses pendidikan itu akan berjalan. Baik Bapak, jadi yang pertama itu kesadaran. Betul, gitu berkesadaran. Ya, baru pada akhirnya kita bisa memaknai. Baik Bapak, sebagai pemimpin, apa kesan Bapak terhadap semangat belajar mungkin yang ada di sekolah SMA 1 Cilimus ketika dikaitkan dengan momentum Hari Guru ini? Ya, saya melihat begini, teman-teman kita, putra-putri kita, siswa-siswi SMA 1 Cilimus ini sudah punya rasa kesadaran terhadap arti pendidikan, khususnya semangat siswa-siswi kita untuk belajar. Mudah-mudahan saya berharap bisa konsisten, jadi motivasi semangat belajarnya itu bisa terus dipertahankan, bahkan syukur-syukur bisa lebih ditingkatkan. Tapi secara garis besar sih sudah banyak yang sudah memiliki rasa kesadaran bahwa arti pendidikan itu mereka sudah paham. Baik, semoga kita bisa meningkatkan makna pendidikan. Mungkin terakhir nih Pak, apa pesan Bapak di Hari Guru tahun ini untuk seluruh pihak yang terlibat, mungkin tidak hanya guru, siswa, tapi juga masyarakat secara luas? Ya, semua sih saya berharap kita sama-sama, khususnya teman-teman guru, kita juga sama harus memiliki kesadaran bahwa kedatangan kita, kehadiran kita di sekolah itu ditunggu oleh siswa. Ditunggu oleh siswa bukan cuma kehadiran secara fisik saja, tapi transfer ilmu, kemudian bagaimana kita harus mengingatkan siswa-siswi kita. Ya, kehadiran kita disadari bahwa tujuan pendidikan kita itu apa ketika kita datang ke sekolah. Nah, begitu juga dengan siswa-siswi kita. Saya memiliki harapan yang besar dengan putra-putri kita, siswa-siswi kita, bahwa mereka sudah berkesadaran. Kalau sudah berkesadaran, sekarang tinggal memaknai apa sih arti menjadi seorang pelajar, memaknai apa sih arti menjadi seorang guru. Dengan stakeholder yang ada di sekolah juga sama, semuanya berkesadaran dan setelah itu memaknai. Mudah-mudahan dengan kita memaknai, kita berkesadaran, maka akan tumbuh semangat untuk memajukan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Cilimus. Itu mungkin, Mbak. Baik Bapak, terima kasih banyak sama-sama kepada Bapak yang sudah berbagi pandangannya, lalu menceritakan tentang
makna pendidikan di Indonesia. Semoga obrolan ini juga bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwasanya pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Kita datang ke sekolah tidak hanya sekedar hadir, tetapi juga kita menyadari dan pada akhirnya kita bisa memaknai makna pendidikan tersebut. Di momen Hari Guru ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendidik yang telah memberikan cahaya bagi masa depan generasi penerus bangsa. Terima kasih kepada Bapak Sama-sama, yang sudah Teh. menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.